Selamat pagi, Bu Sia. Assalamualaikum Bapak, sudah ada suaranya? Assalamualaikum Pak Heru, Pemahan Damang. Dua. Assalamualaikum Bu Pak Tri. Heru, Pemahan Damang. Alhamdulillah Bu Tri, Pangestu, Sawang Surna. Minal aidin wal faidin kanggo sadayana. Sami-sami Bu. Ibu Siska, apa kabar? Pak Budi, belum masuk. Ibu Tri, Pak Budi sudah masuk atau belum ya? Belum masuk ya? Selamat pagi. Selamat pagi Pak Aldo. Selamat pagi, Pak Hoirul, apa kabar? Baik Pak, terima kasih Pak sudah gabung. Sama-sama. Masih pusing cari tempat kuliah? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata STIEPA Ria Pari Bandung lagi buka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021. STIEPA Ria Pari Bandung dilengkapi dengan sarana prasarana yang nyaman dan dosen-dosen yang berpengalaman di bidangnya. Ada 3 program studi unggulan yang bisa kamu pilih: S1 Manajemen Kekhususan Manajemen Pariwisata, D3 Perjalanan Wisata, dan D3 Perhotelan. Khusus lulusan SMK Rumpun Pariwisata, kamu bisa ikut program perkuliahan Fast Track untuk program D3 dengan hanya menempuh perkuliahan selama 2,5 tahun. Nah, buat kamu yang mau ngelanjutin pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, STIEPA Ria Pari juga ngebuka program alih jenjang D3 ke S1 Manajemen. Info lengkapnya bisa kamu cek di www.pendaftaran.stiepa.ac.id/informasi atau hubungi panitia di 082125086421. Kamu juga bisa datang langsung ke kampusnya di Jalan Profesor Dr. Insinyur Sutami nomor 81-83 Bandung. Tunggu apa lagi? Daftarin diri kamu di STIEPA Ria Pari Bandung sekarang juga. Masih pusing cari tempat kuliah? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata STIEPA Ria Pari Bandung lagi buka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021. STIEPA Ria Pari Bandung dilengkapi dengan sarana prasarana yang nyaman dan dosen-dosen yang berpengalaman di bidangnya. Ada 3 program studi unggulan yang bisa kamu pilih: S1 Manajemen Kekhususan Manajemen Pariwisata, D3 Perjalanan Wisata, dan D3 Perhotelan. Khusus lulusan SMK Rumpun Pariwisata, kamu bisa ikut program perkuliahan Fast Track untuk program D3 dengan hanya menempuh perkuliahan selama 2,5 tahun. Nah, buat kamu yang mau ngelanjutin pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, STIEPA Ria Pari juga ngebuka program alih jenjang D3 ke S1 Manajemen. Info lengkapnya bisa kamu cek di www.pendaftaran.stiepa.ac.id/informasi atau hubungi panitia di 082125086421. Kamu juga bisa datang langsung ke kampusnya di Jalan Profesor Dr. Insinyur Sutami nomor 81-83 Bandung. Tunggu apa lagi? Daftarin diri kamu di STIEPA Ria Pari Bandung sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan bergabung kami ucapkan kepada Ketua STIEPA Ria Pari Bandung yang terhormat Profesor Dr. Enuk Mariani MS, yang terhormat Komisioner BNSP Jakarta Bapak Bonardo Aldo Tobing, yang terhormat Ketua Umum MGBK Indonesia Bapak Budi Ramdhani SPD MPD, Wakil Ketua 3 Bidang Kerjasama dan Kehumasan STIEPA Ria Pari Bandung yang terhormat Dr. Randa Nova Riana MSI CHE, dan yang terhormat Ketua LSP, Ketua SMB, Panitia STIEPA Ria Pari Bandung, Bapak Khairul Fajri SEMM. Dan selamat bergabung peserta webinar yang berbahagia dari seluruh pelosok negeri ini. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2020 di Zoom meeting dalam acara webinar persiapan SDM pariwisata milenial dalam tatanan normal baru yang diselenggarakan oleh tim SMB Stipar Ria Pari bekerja sama dengan BNSP dan MGBK dalam rangka menyambut tahun akademik 2020-2021. Baiklah, sebelum memulai acara, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan selanjutnya saya akan membacakan susunan acara hari ini yang diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan memperkenalkan para pemateri dan moderator, dan langsung penyerahan acara berikutnya kepada moderator. Greeting moderator, pengantar tentang tema webinar hari ini. Pengenalan narasumber 1 oleh moderator, penyampaian materi dari narasumber 1, komersial break SMB Stipar oleh admin, dilanjutkan pengenalan narasumber 2 oleh moderator, penyampaian materi dari narasumber kedua, dan dilanjutkan komersial break SMB Stipar oleh admin. Berikutnya pengenalan narasumber 3 oleh moderator dan penyampaian materi dari narasumber ketiga oleh Bapak Budi. Selanjutnya tanya jawab dipimpin oleh moderator dan diakhiri dan closing oleh host saya sendiri, diakhiri oleh komersial SMB Stipar. Demikian susunan acara webinar hari ini. Selanjutnya, perkenalkan, saya Triwindarwati yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Agar acara ini berlangsung dengan lancar dan bermanfaat juga berkah, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya perkenalkan narasumber pertama, yaitu Profesor Dr. Nuk Maryani, MS Ketua Stipar Ria Pari Bandung. Mohon Ibu melambaikan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selanjutnya adalah yang kedua, seorang pria yang terlihat penuh dedikasi dan berwibawa, yaitu Bapak Bonardo Aldo Tobing, Komisioner BNSP Jakarta. Bapak mohon lambaikan tangannya, Bapak. Nah, ini dia Bapak yang begitu banyak dedikasinya. Ya. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak. Ya. Ketiga, selanjutnya seorang pekerja keras yang tampan, seperti apa? Yaitu Bapak Budi Ramdhani, semoga sudah bergabung di sini. Bapak Budi Ramdhani, SPD, MPD, merupakan Ketua Umum MGBK Indonesia yang baru terpilih. Kepada Bapak Budi, silakan lambaikan tangannya. Ya, pada Bapak Budi. Dan terakhir, inilah dia, moderator kita yang cantik jelita cekar membahana, Ibu Dr. Anda, Nova Riana, MSI CHE, Wakil Ketua 3 Bidang Kerjasama dan Kehumasan Stipar Ria Pari. Pada Ibu Nova, dipersilakan melambaikan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibilang cetar, saya jadi pengen maju mundur nih, Putri. Peserta webinar yang berbahagia, mari beri tepuk tangan untuk orang-orang hebat seperti mereka semua. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, maka untuk selanjutnya saya serahkan acara berikutnya kepada Anda Nova Riana, MSI CHE, selaku moderator. Ada Ibu Nova, saya persilakan untuk memandu jalannya webinar. Mute semua. Baik, terima kasih Ibu Tri yang baik. Senang sekali saya pagi ini bisa partnering dengan Ibu Tri dari SMK 3. Thank you, Ibu. Sebelumnya, pertama-tama saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam pariwisata. Karena kita harus sehat dulu baru bisa berwisata ya.
Karena kita akan bersama, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua terbebas dari ancaman kesehatan yang mendunia ini. Alhamdulillah, pagi ini kita dikaruniai kesempatan untuk menyimak, berbincang, dan berdiskusi tentang tuntutan kesiapan SDM bidang pariwisata dalam menghadapi, menjalani, dan pasca the new normal. Kita semua tahu bahwa SDM merupakan aspek yang sangat penting dan bisa dibilang challenge atau tantangan bagi negara dalam mengelola SDM ini. Karena tipikal SDM yang dinamis dan terus bergerak, berubah sesuai tuntutan zaman. Inilah yang akan kita bahas pagi ini, Bapak dan Ibu sekalian. Di mana situasi saat ini, di mana pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan the new normal. Standar-standar baru atas apa yang disebut normal. Cara-cara baru, standar-standar baru, new way of life, atau cara-cara baru dalam berkehidupan sehari-hari. Selain cara dan standar baru, Om COVID ini juga membawa dampak bagi masyarakat, yaitu pada aspek sosial dan ekonomi yang tentu saja ini berpengaruh pada cara pandang generasi muda atau millennials akan berbagai hal. Inilah yang akan kita bahas dalam webinar hari ini, yaitu perspektif milenial pada aspek pendidikan. Sebentar saya mohon izin untuk share slide. Sudah Bu Nova, sudah tampil semua. Oke, baik. Ini adalah our speakers. Telah hadir pada kesempatan ini 3 orang narasumber dengan latar belakang dan lingkup yang berbeda, dengan perspektif yang bisa jadi berbeda, namun semuanya akan berbicara atau sharing tentang hal sama, yaitu mempersiapkan SDM pariwisata milenial dalam menghadapi, menjalani, dan pasca the new era. Namun sebelum kita simak bersama pemaparan dari ketiga narasumber, saya akan bacakan dulu atau sampaikan format atau dalam tanda kutip lalu lintas lah ya dalam webinar SDM pariwisata ini. Saya akan mengalokasikan waktu 15 menit untuk penyampaian setiap materi dari Ibu dan Bapak narasumber dan akan menyisihkan waktu lebih panjang untuk sesi tanya jawab di akhir sesi nanti. Baik, narasumber kita yang pertama adalah Profesor Dr. Mariani MS. Beliau adalah Ketua Stiepar Yapari Bandung, dan karenanya nanti mungkin di awal pemaparan Ibu mungkin bisa menyisihkan 1-2 patah kata untuk memberi sambutan sebagai Ketua Stiepar. Profesor Dr. Nok Mariani MS, ini adalah Ketua Stiepar Yapari Bandung. Beliau adalah guru besar untuk bidang geografi kepariwisataan. Poin ketiga, saya cukup tulis researcher and lecturer, karena kalau saya tulis penelitian beliau luar biasa, nanti kita habis waktu untuk research beliau. Sudah sebagai profesor sudah sangat dalam penelitiannya. Baik, selanjutnya setelah ini saya persilahkan admin untuk menyampaikan materi dari Profesor Nok Mariani. Sambil menunggu persiapan, saya bisa sampaikan bahwa walaupun tadi saya sebutkan untuk sesi tanya jawab adalah di akhir sesi, namun kadangkala Bapak Ibu ketika kita menyimpan pertanyaan nanti suka lupa. Jadi fine, silahkan dituliskan saja di kolom chat untuk pertanyaan pada saat sesi pemaparan sedang berlangsung, itu dipersilahkan. Silakan narasumber pertama Profesor Dr. Nok Mariani MS. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini, pagi yang cerah ini, kita bisa kembali bertatap maya dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Stiepar Yapari Akripa Bandung. Terima kasih Pak Hairul yang menjadi panitia penyelenggara. Kemudian juga Ibu MC tadi, Ibu Tri, terima kasih. Dan pada kesempatan ini juga
Ibu Nova sebagai moderator. Terima kasih atas kesempatannya, dan juga kepada Bapak Aldo dari BSNP, Bapak Budi dari MGBK. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kesempatan ini. Saya sebagai Ketua Stipar Yapari Akripa Bandung sangat appreciate sekali terhadap kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri webinar ini. Juga kepada partisipan semua, terima kasih atas partisipasinya pada webinar ini. Baik Bapak dan Ibu, kita tidak pernah tahu bahwa kapan COVID ini akan berlalu ya. Namun saya punya sebuah keyakinan bahwa sebelum ataupun setelah COVID, pariwisata akan tetap eksis. Dan saya yakin bahwa di dalam pengembangan pariwisata, sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting dan menjadi tokoh kunci dalam keberhasilan pariwisata. Bagi wisatawan sangat mudah untuk mengukur keberhasilan pariwisata itu, yaitu bagaimana wisatawan menjadi puas dan dia ingin kembali berkunjung ke sebuah destinasi ataupun ke hotel ataupun ke komponen-komponen pariwisata yang lain, dan secara kuantitatif bisa diukur dari jumlah wisatawan yang semakin banyak. Seperti kita ketahui bahwa pariwisata merupakan industri jasa yang mempunyai keterkaitan yang sangat luas, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, sumber daya manusia pengelola pariwisata dibutuhkan dari mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi, dari mulai buruh kasar sampai expert atau tenaga ahli, dari mulai industri hulu seperti pertanian, peternakan, sampai industri hilir seperti makanan dan minuman. Dari mulai industri yang sifatnya menghasilkan barang atau tangible sampai pada intangible seperti kenyamanan dan ketenangan. Permasalahan saat ini adalah sumber daya manusia yang bagaimanakah yang dibutuhkan setelah COVID. Pariwisata mengalami keterpurukan sampai saat ini. Bahkan disinyalir pariwisata merupakan sektor yang paling tinggi imbasnya setelah COVID atau pada saat COVID. Misalnya kita ketahui ada larangan perjalanan dari satu negara bahkan daerah. Dan secara ekonomi sektor pariwisata pun mengalami penurunan bahkan penutupan destinasi yang secara global di berbagai daerah atau berbagai negara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan memaparkan 4 poin saja di dalam kesempatan ini dan mungkin secara garis besar saja karena memang waktu kita yang sangat terbatas. Tadi Bu Nova mengatakan hanya 15 menit, mudah-mudahan cukup ini. Ada 4 poin yang saya ingin paparkan. Pertama adalah tuntutan sumber daya pada abad 21, kemudian adaptasi perilaku baru pada pasca COVID, sumber daya pariwisata pasca COVID, dan peran pendidikan pariwisata. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui, pada tahun ini adalah poin pertama, tuntutan sumber daya pariwisata pada abad 21. Seperti kita ketahui bersama, pada tahun 80-an lah, istilah globalisasi itu begitu akrab di telinga kita, muncul istilah death of distance, world is flat, McDonaldization, placelessness, dan juga muncul istilah penciutan bumi, world shrinking ya. Tentu saja semua istilah ini menunjukkan bahwa penduduk dunia saling terkoneksi satu sama lain, baik disebabkan oleh komunikasi maupun perdagangan. Kita pun tahu ada organisasi dunia, perdagangan dunia, WTO, kemudian ada APEC, ada AFTA, ada masyarakat ekonomi Eropa, Amerika itu bersatu dalam Amerika Utara dan juga ada Amerika Selatan. Dan semua ini menghasilkan globalisasi di mana kita harus berinteraksi secara multikultur. Inilah yang kemudian memunculkan istilah keterampilan abad 21, di mana di dalamnya ada 3 hal yang sangat penting, yaitu adalah skill, literacy, dan fluency. Di dalam skill, kita dituntut mempunyai keterampilan-keterampilan seperti berkolaborasi, berkomunikasi, berkoneksi antar lintas budaya, dan juga mempunyai creative thinking, dan critical thinking. Kemudian masalah literasi, kita mengenal ada beberapa literasi, diantaranya adalah basic literasi,
media literasi, information literacy, networking, global literacy, dan digital literacy. Nah, ini semua membuat kita mesti paham, lancar, dan juga bagaimana kita mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dunia ini. Dan kita tahu bahwa abad digital ini yang kemudian kita kenal dengan istilah generasi milenial, ya, generasi Z, ya, bahwa penggunaan digital ini sangat intensif. Di dunia ini ada sekitar 7,75 miliar dunia terkoneksi secara internet, dan di mana penggunaan digital ini lebih banyak mempergunakan telepon genggam. Dan kita tahu di dalam pemanfaatan telepon ini ternyata penggunaan internet untuk media sosial itu menjadi paling tinggi. Jadi kalau media internet ini di grafik di tabel terakhir, ada 6 jam rata-rata orang menggunakan internet, dan 2 jam diantaranya adalah mempergunakan media sosial. Dan ini menunjukkan bahwa ke depan bahwa teknologi digital itu mempunyai peranan yang sangat penting sekali di dalam dunia pariwisata ataupun dalam bisnis apapun. Nah, kita pun tahu bahwa kita sekarang berhadapan pada society 4.0 atau bahkan di Jepang sudah 5.0, bahkan ada 6.0. Dan di sini pada abad kita ini, pada abad 21 ini, industri kreatif memegang peranan penting. Apakah yang menjadi indikator industri kreatif diantaranya adalah knowledge based economic. Jadi di mana pengetahuan menjadi dasar di dalam mengembangkan usaha apapun. Dan di sini kita tahu bahwa bakat seseorang itu mempunyai peran yang sangat penting, karena memang yang namanya bakat itu berhubungan dengan kreativitas seseorang yang diharapkan unik dan spesifik, gitu ya. Kalau misalnya industri 1 kita ketahui adalah pemicunya mesin, kemudian industri 2 adalah elektronik, kemudian industri 4 adalah otomatisasi dengan komputer dan elektronik, maka industri 4 adalah cyber physical system, di mana yang kita kenal dengan cloud system. Nah, inilah yang kemudian menjadi ciri khas di dalam masyarakat milenial saat ini, dan tentu saja akan berhimbas ke dalam dunia pariwisata. Untuk selanjutnya adalah adaptasi perilaku baru pasca COVID. Saya sebetulnya tidak begitu setuju dengan istilah new normal, gitu ya. Karena bagi saya yang paling penting di dalam pasca COVID ini adalah bagaimana masyarakat bisa beradaptasi pada perilaku-perilaku baru yang memang kita harus akrab atau harus berdamai dengan COVID ini. Apa yang harus kita lakukan di dalam pasca COVID ini atau pada masa COVID ini? Kita seperti ketahui, kita harus melakukan pembiasaan-pembiasaan baru. Pembiasaan-pembiasaan ini tentu saja merupakan hasil dari sebuah pembelajaran yang terus-menerus, yang intensif melalui berbagai media. Dan kita tahu bersama bahwa kunci dari COVID ini adalah bagaimana kita tetap menjaga jarak secara fisik, kemudian menghindari kerumunan, kemudian sering mempergunakan masker atau selalu mempergunakan masker, dan kita pun harus sering mencuci tangan. Nah, ini adalah protokol dasar COVID yang katanya harga mati kalau kita tidak mau terkontaminasi oleh virus COVID. Apa yang harus kita lakukan dalam dunia pariwisata? Saya mencoba mengurutnya ke dalam komponen-komponen pariwisata. Jadi artinya kalau kita melihat mulai dari pencarian informasi tentang destinasi sampai bagaimana kita memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di destinasi atau di daerah tujuan wisata sampai pulang kembali ke daerah asal wisatawan. Nah, seperti kita ketahui bersama, misalnya saat ini di dalam pencarian informasi tentu saja kita harus berbasis internet. Mulai dari promosi, booking berbagai fasilitas wisata, mereservasi hotel ataupun destinasi wisata, kemenarikan wisata, dan juga tiketing berbagai hiburan lainnya. Nah,
Inilah yang kemudian menjadi sebuah kebutuhan bagaimana kita meningkatkan penjualan pemasaran melalui online. Setelah kita booking, kita akan melakukan perjalanan pariwisata. Jangan lupa pula kita menyiapkan sertifikat kesehatan, selalu jaga jarak, melakukan scanning dengan tidak menyentuh tombol apapun. Nanti kita bisa lihat bagaimana hotel sekarang menyediakan, misalnya ada yang tusuk gigi, ada yang korek kuping, tetapi tentu saja di sini disediakan tempat sampah sehingga tidak menyentuh secara berulang kepada tombol-tombol lift. Atau ada pula yang menyediakan misalnya knop yang di bagian bawah sehingga kaki yang bersepatu mempergunakan alas sepatu itulah yang kita tekan. Lantai berapa begitulah ya. Ini di gambar akomodasi Bu, ada gambarnya. Di dalam perjalanan ini tentu saja kita pun harus mempersiapkan kesehatan tubuh kita yang kita sebut dengan herd immunity, yaitu daya imunitas asli yang ada di dalam tubuh kita, sehingga virus apapun yang menerpa kita seperti kita ketahui bahwa yang namanya virus ini kan nggak ada obatnya. Jadi kita harus mempertahankan imunitas diri kita. Nah, inilah yang bisa kita lakukan di dalam melakukan perjalanan wisata. Kita lihat gambar-gambar di pesawat ataupun di perjalanan mempergunakan bis ataupun mempergunakan kendaraan apapun, jarak selalu diperhitungkan, jaga jarak 1 meter tetap dipertahankan sehingga protokol COVID bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, di destinasi, ada sekarang ini muncul istilah staycation. Staycation itu adalah kita membooking hotel untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas hotel. Jadi staycation itu adalah stay vacation gitu ya, dari stay vacation. Di mana banyak orang sekarang ini membooking kamar hotel dengan syarat bahwa hotel itu harus strategis, mudah dijangkau, jarak pendek, jadi artinya tidak terlampau jauh gitu ya, nyaman, tenang, fasilitas lengkap, dan kita menikmati makan minum yang bervariasi. Jadi kita menikmati kesendirian dengan artinya tidak bergerombol besar gitu ya. Mungkin kita hanya dengan family saja atau teman-teman yang dekat saja, relatif dan family, kelompok-kelompok kecil, sehingga tidak melanggar protokol COVID. Kemudian yang bisa kita nikmati juga bisa alam, bisa budaya, atau mungkin fasilitas hotel yang aman, sehat, bersih, selamat, dan jelas berkelanjutan. Artinya secara ekonomi, walaupun mungkin keuntungan marginalnya relatif tidak tinggi, tetapi menunjukkan sustainability yang tinggi. Artinya jumlah wisatawannya tetap kita pertahankan. Kemudian tujuan wisatanya bisa merupakan edukasi, sport tourism, adventure tourism, atau melalui virtual traveling. Nah, itu adalah destinasi sekarang sudah mulai di hotel-hotel itu dipasang bagaimana misalnya hotel itu dikurangi kapasitasnya yang biasa 100%, sekarang berkurang menjadi 30 atau 50%. Ini sangat tergantung kepada zona wilayah. Kalau zona wilayahnya hijau itu bisa 50%, tapi misalnya kalau biru hanya boleh 30% saja. Nah, kemudian juga biasanya sekarang ini hotel tidak menerima cash, tetapi melalui credit card atau e-money gitu ya. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas hotel juga disesuaikan dengan kondisi scanning yang artinya tidak menyentuh langsung bagian-bagian yang ada di hotel gitu, misalnya tangga, lift, ataupun kunci-kunci selalu biasanya kunci atau magnet itu disimpan hand sanitizer gitu ya. Nah, kemudian untuk restoran sudah mulai di luar negeri itu dikembangkan restoran-restoran yang berplastik seperti ini. Jadi ada rumah-rumah yang berplastik ya. Tentu saja si pelayannya juga mempergunakan protokol COVID dengan mempergunakan tatap muka mika yang bening gitu ya, sehingga mukanya hospitality-nya tetap ditonyolkan, senyum-senyumnya bisa kelihatan, tetapi tetap terhalang oleh mika dari plastik. Kemudian di sini dia di rumah restoran ini ada pintu yang bisa kita sodorkan makanan minuman sesuai dengan pesanan. Nah, itu artinya
protokol-protokol COVID ini tetap dipergunakan sehingga di restoran, di akomodasi atau di destinasi itu aman, nyaman, sehat, bersih tetap kita utamakan. Untuk selanjutnya adalah bagaimana SDM pariwisata pasca COVID ini. Nah, saya menggabungkan keterampilan abad 21 dengan kebutuhan pariwisata. Ada 6 hal penting yang harus kita junjung tinggi atau kita capai, kompetensi yang harus kita raih di dalam mempersiapkan sumber daya pasca COVID ini. Pertama adalah berpikir kritis, critical thinking. Kemudian ITC literacy, kolaboratif, komunikasi, kreatif, dan cross-culture understanding. Nah, berpikir kritis adalah berpikir depth thinking, berpikir yang mendalam, dalam arti bagaimana di dalam berkomunikasi, berperilaku, kita adaptif terhadap keadaan atau pembiasaan. Creative thinking ini adalah sebuah cara berpikir yang memanfaatkan kemampuan berpikir jernih, rasional, tentang apa yang harus dilakukan, apa yang ingin kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Jadi, di dalam berpikir kritis itu adalah berpikir yang berbasis pengetahuan, informasi yang lengkap dan akurat, objektif untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Ya, jadi artinya tidak panik, tetapi kita tetap berpikir jernih dan rasional. Nah, tentu saja dari mana informasi ini kita peroleh, kita harus memanfaatkan informasi-informasi yang ada dan kita abaikan hoax-hoax yang tidak perlu sehingga negative thinking bisa kita hilangkan. Nah, inilah yang menjadi dasar kita bisa berkolaborasi dengan siapapun. Karena kalau kita sudah negative thinking, itu biasanya kolaborasi itu akan tertutup. Nah, kolaborasi ini tentu saja kita menganut sebuah kesadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang sama. Setiap manusia mempunyai titik-titik kelemahan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi tiap individu sehingga kita bisa menghasilkan sebuah kinerja yang sinergis dan optimal produksinya. Nah, ini bisa kita lakukan melalui komunikasi tentu saja. Ya, komunikasi yang efektif, yang efisien, dan tentu saja kita hospitality kita tetap kita gunakan. Nah, dari 4 faktor inilah kita akan menghasilkan creative thinking. Creative thinking adalah kreatif berpikir yang alternatif, punya pilihan-pilihan yang banyak, berpikir yang sebab akibat, yang sistematis, sehingga kita bisa memilah solusi apa yang paling baik untuk memecahkan masalah. Dan inilah yang kemudian membuat kita menjadi manusia yang solutif di berbagai keadaan. Nah, ini menjadi sangat penting di PowerPoint saya ini banyak sekali gambar-gambar yang bisa kita tampilkan. Artinya cross culture, kita melihat perbedaan-perbedaan budaya ini adalah sebuah potensi yang bisa kita galang untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif yang kemudian bisa laku di pasaran, gitu ya. Nah, kebutuhan pariwisata yang bagaimana? Saya kira salah satu hal yang sangat penting di dalam memecahkan masalah pariwisata, terutama di dalam pasca COVID ini adalah dunia pendidikan. Saya sengaja menggambarkan di sini gedung STIPAR ya Pari Aktipa Bandung, di mana saya berpikir bahwa salah satu lembaga pariwisata yang saat ini eksis dan memberikan keterampilan-keterampilan yang nyata dalam dunia pariwisata itu adalah STIPAR. Nah, kita tahu bersama, Bapak Ibu, kita bisa melihat ikon-ikon ataupun slogan-slogan bagaimana pentingnya pendidikan di dalam kehidupan saat ini. Misalnya Nelson Mandela seringkali mengatakan pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk merubah dunia. Kemudian knowledge is the power, education for all, goals. Today knowledge is power, gitu ya. Education is the key to success.
Dan banyak lagi lah kalau kita buka bagaimana peran pendidikan. Ini icon-icon yang saya dalam hal ini sangat percaya bahwa pendidikan itu adalah bisa membuat dunia berubah, bisa membuat masyarakat berubah, bisa membuat individu menjadi semakin cerdas dan tentu saja menjadi semakin kreatif. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada sebuah kasus yang menurut saya sangat terkesan. Ada dua anak didik kita. Saya yang satu di Jakarta, yang satu di Jogja. Yang satu di Jakarta itu anak tukang bubur, selalu dibully oleh teman-temannya. Hei anak tukang bubur, dasar anak tukang bubur. Dan kemudian anak tukang bubur ini menjadi down, kemudian bunuh diri. Dan itu tentu saja tidak ada solusi. Orang tua kecewa dan masyarakat tentu saja tidak merasa kehilangan dengan meninggalnya anak tukang bubur itu. Siapa yang rugi? Tentu saja orang tuanya dan merasa betul-betul tidak bisa berdaya untuk membesarkan anaknya dengan lebih baik gitu ya. Kemudian yang satu lagi adalah contoh di Yogyakarta. Ada anak tukang beca selalu juga dibully oleh teman-temannya, anak tukang beca. Kemudian dia mempunyai open minded, dia berpikir kreatif. Saya harus pintar, saya harus masuk UGM, gitu ya. Kemudian dia bisa masuk ke sekolah kedokteran di Universitas Gadjah Mada dan dia menjadi siswa yang terbaik. Kemudian dia diwisuda dan dia diangkat menjadi dosen kedokteran di UGM itu. Dan kemudian pada saat diwisuda dia membawa orang tuanya yang tukang beca, kemudian dia umumkan bahwa mulai saat ini orang tua saya tidak akan menjadi lagi penarik beca karena saya sudah jadi dosen, saya sudah menjadi dokter. Nah, itulah dua perbandingan ekstrim dari dua anak yang mempunyai cara berpikir yang sangat bagus, sehingga yang satu melaju dengan keberhasilan, yang satu selesai dengan tidak ada satu prestasi apapun. Nah, itulah sebuah contoh pentingnya cara berpikir. Bagaimana kita dengan keterbatasan yang ada, dengan kemampuan yang ada, kita melaju menjadi lebih baik. Jadi, pendidikan merupakan sebuah hal yang sangat penting, karena pendidikan mempunyai fungsi yang sangat, menurut saya paling tidak ada 3 fungsi di dalam dunia pendidikan. Pertama adalah sosialisasi, kemudian adalah transfer etika keilmuan, bagaimana supaya pintar, cerdas, kritik dan terbuka di dalam, karena terbuka dalam kritik ini menurut saya sangat penting, karena disitulah kita bisa memperbaiki diri. Kalau orang sudah kepek ya, tidak mau dikritik orang, itu biasanya orang itu tidak responsif, tidak punya daya reflektif terhadap dirinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang paling penting adalah mengembangkan pengetahuan. Bagaimana pengetahuan dan teknologi itu terus berkembang. Dan kita ketahui ya bahwa kalau kita mengajarkan hari ini, mungkin ilmu itu dengan cepat out of date, tidak update lagi, artinya sudah kedaluarsa. Saya mengajar tahun ini tentu saja akan berbeda dengan 5 tahun ke depan, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian seseorang atau peserta didik sangat penting untuk mempunyai kemampuan untuk mengupgrade pengetahuan supaya terus update setiap masa. Dan saya kira keupdatean informasi itu sangat tergantung kepada kreativitas anak didik kita. Nah, inilah yang bisa menghasilkan insan cendekia yang mempunyai kompetensi yang siap berkompetisi. Tidak mungkin seseorang siap berkompetisi, berdaya saing kalau dia tidak punya kompetensi. Nah, sekolah itulah yang mempunyai peranan bagaimana mengembangkan kompetensi sehingga anak didik begitu lulus, begitu selesai sekolah, dia siap bersaing dengan dunia manapun, gitu ya. Nah, ini adalah menjadi bagian yang sangat penting menurut saya, bagaimana Bapak Ibu bisa memilih dunia pendidikan atau lembaga pendidikan yang berkualitas, baik secara proses pembelajaran, jadi jangan hanya ceramah saja di situ, tetapi bagaimana learning by doing. Bagaimana anak diajarkan melakukan sesuatu secara experiential learning, ya. Kemudian isinya ada, kontennya ada, ya, kualitas pembelajarannya baik, lingkungannya mendukung, dan tentu saja akan menjadi sebuah jaminan kualitas luaran yang berkompetensi.
di sini saya tampilkan adalah praktek-praktek pembelajaran yang ada di Stipar, mulai dari perhotelan, bagaimana dia berpraktek bartender, kemudian table manner, kemudian juga memasak. Dan di sini saya juga menampilkan beberapa contoh dari travel, dari hotel, kemudian juga dari MP. Anak-anak kita dididik untuk kreatif dan juga berpikir kritis. Bagaimana dengan pariwisata? Jangan khawatir Bapak Ibu. Setelah COVID ini saya punya keyakinan bahwa pariwisata akan selalu dibutuhkan oleh setiap orang. Jadi artinya tidak ada orang yang tidak butuh recreation. Saya sengaja pisahkan hurufnya menjadi recreation, rekreasi. Karena rekreasi itu pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan manusia yang tidak bisa dihindarkan. Orang akan mengalami jenuh secara fisik, orang akan mengalami capek, kemudian akan mengalami bete, boring gitu ya, boring time gitu ya, sehingga dia butuh refreshing, dia butuh recreation. Nah, apa yang dilakukan dalam recreation ini paling tidak adalah kegiatan pariwisata atau outdoor recreation. Nah, inilah yang saya yakin pada pasca COVID di saat orang sudah beberapa bulan diam di rumah akan membutuhkan pariwisata yang mungkin suatu saat akan meledak, sehingga kita harus siap untuk menerima wisatawan lebih banyak pada pasca COVID ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau pembicaraan saya begitu ngebut, karena saya takut narasumber yang lain tidak kebagian waktu, dan saya merasa bahwa narasumber yang lain sangat-sangat penting untuk kita simak bersama. Terima kasih Bu Nafa atas waktunya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber pertama, Profesor Dr. Nok Mariani, MS. Baik, selanjutnya kita lanjut pada materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Bonardo Aldo Tobing. Sebelumnya saya akan bacakan dulu untuk CV beliau. Bapak Bonardo Aldo Tobing ini adalah Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Saya perlihatkan dulu CV-nya sekedar. Baik, saat ini beliau adalah Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP untuk periode 2018 hingga 2023. Namun sebelumnya pada periode sebelumnya juga sudah pada posisi yang sama ya Pak Tobing ya. Berarti ini adalah perpanjangan jabatan untuk periode kedua. Lalu beliau juga adalah Project Coordinator dari 2013 hingga 2016, the development of cross-national guidelines for qualification and skills recognition among Asian economies. Beliau juga Lead Assessor Lisensi BNSP sejak 2011 hingga sekarang. Dan untuk pengalaman organisasi profesi sempat aktif ya Pak ya di Kadin, HIPMI, dan Japan Chamber ya Pak ya, JCI. Junior Chamber. Oh, Junior Chamber ya. Baik, selanjutnya saya persilahkan Bapak barangkali prefer untuk handle sendiri atau mau oleh admin? Admin aja Bu. Oleh admin, baik. Kalau demikian saya persilahkan admin untuk, saya stop sharing dulu, silahkan admin untuk menampilkan materi untuk narasumber kedua, Bapak Bonardo Aldo Tobing. Baik, sambil menunggu teknis, kalau di sini saya lihat di CV Pak Tobing ini luar biasa, ini mencerminkan sekali bahwa betul-betul beliau ini orang yang sangat tepat begitu ya di BNSP itu, lead assessor ya. Tentu sangat paham mengenai standarisasi untuk kompetensi utamanya SDM untuk pariwisata ini. Baik, admin rasanya sudah connect.
Baik, silahkan Pak Tobing. Ya. Baik, yang saya hormati Bu Prof. Mariani, Ketua STIE Yapari, saya hormati moderator Ibu Nova, narasumber Pak Budi Ramdhani, dan para peserta